Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita langsung pada pembahasan di ayat ketiga surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan yang beberapa waktu yang lalu kita telah melewati surah Al-Fatihah dan sampai pada hari ini kita bahas di surah Al-Baqarah ayat ketiga. Kita langsung saja pada kalimatnya. Allazi ini diberikan tanda fathah. Ya, kalau dilanjutkan lil muttaqinallazi. Jadi allazi zinya ini panjangnya mat tobi'i, ini namanya mat tobi'i, panjangnya numpang lewat saja. Allazina, yuk pakai yuk, bukan yuk atau yuk, tapi pakai ya, yuk hamzah. Yuk minu sama dengan ini panjangnya namanya mat tobi'i. Jadi mat tobi'i itu ketika ada fathah bertemu dengan alif atau fathahnya seperti ini. Ini ya, fathah bertemu alif, kemudian kasroh bertemu ya sukun, kemudian domah bertemu wawu sukun. Atau kalau ini diganti kasroh berdiri sama. Kemudian ini juga bisa diganti domah terbalik. Jadi zi dengan nu ini sama namanya mat tobi'i. Ingat apa? Mat tobi'i. Panjangnya hanya satu alif atau dua harkat atau numpang lewat saja. Ada yang mengatakan kepleset seperti orang kepleset. Nah gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang. Yuk minun nabil. Bil langsung masukkan ke lamnya yang ada tanda sukunnya sehingga lamnya terbaca jelas. L-nya terbaca jelas. Alif lam hukum al-ta'rif ini namanya al-qamariyah. Karena terbaca jelas itu kan disebut izhar. Jadi izhar qamariyah. Bil ghai langsung ke i ghai. Bukan ghai sedikit-sedikit tidak, tapi langsung diarahkan ke i ghai. Bi wa yuqi, bi wa yuqi, bi wa yu ini ketiganya pendek. Qi baru ditarik kasroh bertemu ya sukun mat tobi'i. Mu dhamma bertemu wawu sukun mat tobi'i lagi, panjangnya numpang lewat saja. Naus langsung masukkan ke shad, walaupun fathah ketemu alif biasanya panjang, tapi di sini kalau sudah ketemu tasydid maka yang panjang ini tidak terbaca. Jadi alifnya tidak usah dibaca, langsung masukkan ke shad. Jadi langsung wa yuqimunas shalah. Ini al-ta'rifnya kan al-ta'rif itu ada dua, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Ini yang al-syamsiyah kan masuk ke shad. Masuk itu dalam ilmu tajwid namanya idgham. Digabung idgham syamsiyah gitu. Yang ini tadi al-nya terbaca jelas, lamnya izhar qamariyah. Yang ini idgham syamsiyah. Dua-duanya ada. Al-ta'rif kan ada dua, izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Ini langsung sudah ada contohnya pada hukum al-ta'rif. Kemudian sholah, wanya tidak usah dibaca. Wa sholah la mat tobi'i. Kalau mau berhenti di sini nanti diulangnya di sini. Nah, kita coba kan dua tempo. Tempo yang pertama pakai tempo lambat, kita berhenti di sini supaya cukup nafas kita dan tidak terputus ketika di tengah kalimat. Jadi berhenti di sini. Wa yuqimunas shalah. Tak marbuto ketika disukun atau diwakofkan, dimatikan, ini bunyinya jadi hak sukun. Shalah di bawah, di dalam tenggorokan yang paling bawah, paling dalam.
berikutnya diulang di sini. Wa yuqimunas sholata wa mim, lamakan ini, masukkan ke mim, dilamakan, didengungkan gitu. Namanya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ini ada dua. Kalau ada mim ketemu dengan kalau ada mim bertasydid dengan nun bertasydid, tapi syaratnya sebelumnya kasrohnya ini kasroh biasa, fathah, kasroh, doma, bukan tanwin. Kalau tanwin sudah lain hukumnya nanti. Jadi kalau ada mim bertasydid, nun bertasydid, sebelumnya adalah fathah, kasroh, doma, ini namanya gunnah musyaddadah. Bacanya dilamakan, emnya, ennya, bukan minya, mim. Kadang-kadang ketika kita sudah tahu bahwa ini dengung, ini tidak sengaja bacanya minya yang dilamakan, emnya ini yang dilamakan. Jadi namanya gunnah musyaddadah. Wa mimma, ma panjangnya numpang lewat saja, ini mad tabi'i. Rozaq, qafnya dipantulkan, walaupun ini namanya adalah qalqalah sugro itu kan kecil, tapi bukan berarti kemudian bunyi pantulannya juga kecil. Yang membedakan kubro dan sugro adalah ada pada sukunnya ini. Rozaqna sama, ada yang mengatakan rozaqna, boleh rozaqna, ada yang penekanannya itu ke begitu, ada yang ke gitu saja. Dua-duanya boleh sama. Rozaqna, qafnya ini adalah qalqalah sugro karena sukunnya sukun asli. Rozaqna, hum, nanya numpang lewat saja panjangnya mad tabi'i. Hum, you, mim sukun bertemu dengan ya. Mim sukun, hukum mim sukun ketemu dengan ya dibaca jelas, hum, you. Jadi namanya yang jelas itu sama, di mana-mana jelas, dalam ilmu tajwid namanya jelas. Kalau jelas itu apa? Izhar, maaf. Yang jelas itu namanya izhar. Hum, you. Ini izhar, tapi dilihat izharnya izhar apa? Ini masuk hukum mim sukun, berarti izharnya izhar syafawi. Yunfi, arahkan, nunnya ini bukan yun dibaca lama, tetapi nunnya diarahkan ke fa, mukharijul hurufnya fa, mau bunyi fa begitu, dilamakan dulu, disamarkan. Atau bukan yungfi, bukan bukan en dilamakan, tetapi ini langsung dekatkan ke fa. Yang mau dibaca itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua, kaf atau qaf, itu langsung bunyinya. Tetapi selain itu ikhfa hakiki, ini namanya ikhfa hakiki, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tidak ada dalam hukum 4 itu, izhar, idgham biguna, idgham bila guna, iqlab. Nah itu sisanya punya ikhfa semua. Tapi dilihat ikhfa itu samar, artinya menyamarkan hurufnya nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Jadi yun bukan yun, fa-nya juga bukan fa, tengah-tengahnya menuju fa. Jadi arahkan bibir kita seperti kita mau bunyi fa. Yunfiqun, ini mad bertemu dengan huruf. Di sini kebetulan nun hurufnya. Huruf apa saja? Ketika ada mad bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf, namanya mad arid lis sukun. Nah, ini penjelasan tentang cara membaca dan hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Sekarang kita baca dengan perlahan, pakai tempo yang lambat dulu. Diawali dengan bismillah dulu ya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina
bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang kita ulang dengan tempo yang sedang. 1, 2, pakai ta'awud nggih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Inilah tadi penjelasan beserta cara membacanya di surah Al-Baqarah ayat 3. Semoga kita selalu diberikan umur yang barokah oleh Allah, dipertemukan lagi dalam penjelasan ayat berikutnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.